kelihatannya memang ketua otorita itu tahu bahwa ini nggak mungkin selesai bulan Agustus, kan itu ya udah dimobilisasi lagi ke situ. Lalu Pak Luhut bilang enggak, itu semua bisa selesai. Itu iya, dari awal juga keyakinan itu pasti karena dihitung. Tetapi mundurnya dua orang ini itu menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan yang matang di situ kan. Jadi Pak Luhut memang di blueprintnya ada, tetapi eksekusinya memang nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ya karena problem tidak diselesaikan. Dari soal kepres sampai soal hak masyarakat adat. Yang apa yang dilakukan dengan Pak Basuki jadi PLT kan sudah bagus. Kan masalahnya di situ sudah kita mampu identifikasi semua kok. Nggak ada yang masalah terlalu serius sekarang. Kalau tapi sebaiknya Pak Basuki akan tetap jadi pengganti untuk Pak Basuki tetap jadi kepala UIKN-nya apa nanti? Dia PLT aja sambil nanti cari ya. Pak, kriterianya gimana Pak? Kriteria waktunya periode Pak Jokowi atau nanti setelah Pak Prabowo aja yang ini? Ya, kepala DPP. Tahu tanya dua presiden Pak, itu aja. Kepala otorita IKN yang Bapak bilang tidak becus ataupun tidak bisa mengambil keputusan Pak terkait permasalahan lahan Pak. Itu kelanjutannya seperti apa Pak? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan respon keras soal heboh mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari kursi kepemimpinan Badan Otorita IKN. Luhut mengaku kesal dengan kejadian ini. Menurutnya ada masalah kepemimpinan di balik mundurnya Bambang dan Doni. Padahal menurutnya Otorita IKN adalah organisasi yang sangat kuat. Pasalnya, semua aturan pendukung sudah ada. Semua keputusan dan kebijakan bisa dilakukan dengan mudah. Namun, Luhut melihat Bambang dan Doni terlihat tidak berani ambil keputusan. Hal inilah yang membuatnya merasa kesal. Iya, itu memang pemimpin tertinggi kan. Kan dari awal konsepnya tidak ada. AMDAL tidak ada. AMDAL disusulkan dan legalitas juga disusulkan setelah penggusuran sudah terjadi. Jadi memang itu satu kompleks, satu proyek yang dari awal udah bersalah, udah berdosa itu. Pada alam dia udah berdosa, pada investor asing dia udah menipu itu, dan semua yang dibuat dari awal tanpa konsep memang kesalahan pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya presiden yang punya ide memindahkan ibu kota tanpa ada janji pada waktu dia pemilu, pada waktu dia kampanye. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengkonfirmasi kebenaran bahwa Bambang Susantono mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN Nusantara. Diketahui, Bambang dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN pada Maret 2022. Kini, Presiden juga telah menerbitkan kepres tentang pemberhentian Bambang. Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan, sebab ia sudah memiliki banyak jabatan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kelihatannya begitu, dan Pak Luhut sebetulnya betul bahwa yang dia ucapkan itu dia takut sendiri juga tuh, karena netizen punya kemampuan interpretasi yang melampaui faktanya. Tetapi bagi mereka yang mengerti susunan hierarki kebijakan, ya memang Jokowi yang mesti bertanggung jawab. Yang salah pemimpinnya. Kenapa pindahan ibu kota tanpa AMDAL? Kenapa pindahan ibu kota tanpa menghitung legalitasnya tuh? Kenapa pindahan ibu kota tanpa mempertimbangkan hak-hak kultural dari masyarakat di situ tuh? Itu memusingkan mereka yang diminta untuk. Selain itu, Pratikno juga membantah mundurnya Bambang Susantono tidak terkait dengan rencana pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di KN Nusantara Kalimantan yang tentu akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Pratikno mempersilahkan langsung awak media untuk bertanya kepada Bambang Susantono terkait alasannya mundur sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kan banyak lembaga atau bahkan departemen diminta milih lokasi. Ya dia milih lokasi di tempat yang paling strategis sebetulnya di IKN itu. Tetapi wilayah sekitarnya, pendukungnya itu yang harusnya menjadi bagian dari operasi lembaga-lembaga ini, yang tanahnya bermasalah semua, itu masih tanah penduduk. Jadi tetap Pak AHY itu benar bahwa ada masalah itu. Ada berapa? Ada 2.800-an. 2.800 hektar, dan itu masih strategis di sekeliling istana yang sekarang ditembok sehingga nggak ada akses rakyat untuk masuk situ kan. Kalau kita dapat cerita situ, itu udah tembok yang memisahkan akses rakyat pada tanah-tanah awal yang dia miliki sebelum itu diselesaikan legalitasnya. Saya bayangkan aja bahwa setelah presiden minta izin, proses politik pindah ibu kota itu. Sekarang kita uji lagi tuh. Setelah ibu kota pindah, asumsinya adalah jadi green city, tapi dia lokasinya di tengah anak benua, jadi you mesti pakai pesawat ke situ. Artinya frekuensi pesawat untuk tiba di ibu kota
dari 100 kali sehari jadi 1000 kali sehari. Saya bayangkan berapa tahun ke depan itu. Jadi berapa banyak kebisingan yang dihasilkan yang mengganggu burung, ular, kecoa, cebong, kampret di anak benua itu. Saya bicara tentang environmental ethics. Berapa banyak private jet yang terpaksa mesti ke Kalimantan karena mesti KKN. Yes, itu logik dari kekuasaan. Kekuasaan akan menarik semua potensi. Pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Pembangunan ibu kota Nusantara itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi, pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Membangun Indonesia tidak cukup dengan membangun satu kota, akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Saya bilang saya mau uji idenya itu. Kalau tingkat korupsi kita, persepsi tentang korupsi masih tinggi, maka berhak orang untuk mempersepsikan bahwa akan banyak private jet pergi ke ibu kota baru untuk KKN. Apa yang salah dalam logika itu? Satu ya. Oke. Yang kedua dan yang terakhir, kita bayangkan bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia. Itu yang kita banggakan. Jadi kalau misalnya pemerintah punya argumen, kan itu lahan kosong. Jadi kata kosong itu dianggap nggak berguna tuh. Karena itu mending ditanam beton, ditanam pohon dong kalau lahan kosong tuh. Ini zaman orang bicara tentang environmental ethics. Jadi saya membayangkan misalnya kalau dijadikan kota di situ dengan alasan apapun, pasti dia mengganggu habitat. Pasti jumlah oksigen di situ berkurang karena tambahan penduduk, tambahan AC segala macam. Padahal kita butuh oksigen untuk kita pamerkan pada dunia bahwa Indonesia adalah ibu kota oksigen. Itu soalnya tuh. Nah, kekurangan oksigen berbahaya buat kecerdasan presiden. Terima kasih. Langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Bahwa tujuannya memeratakan Indonesia, dimulai dengan membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Anda ini semua serba carut-marut pemerintah itu, ya kan? Terutama juga ibu kota negara Indonesia. Jangan Anda memberi virus kepada ini untuk menggagalkan ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan Timur. Sekarang saya ingin tahu, kalau Anda jadi presiden, ya, apa yang Anda pikirkan untuk negara ini, untuk Republik Indonesia ini, dengan segala permasalahannya? Ya, kita ingin dengar, karena juga pengusaha ini terpengaruh dengan statement-statement Anda. Dan sini nggak ada yang dungu, di sini nggak ada yang dungu, Bung Rocky. Ya, mungkin di sana yang dungu, di sini nggak ada yang dungu. Terima kasih. Ya, kalau datang ke sini berarti nggak dungu berarti. Silakan Bung Rocky. Jadi pertanyaannya, kalau saya jadi presiden, pasti saya akan berbohong lagi karena saya akan ikuti presiden sebelumnya yang berbohong itu. Justru tradisi itu kita mau hentikan supaya jangan tunggu orang jadi presiden untuk mengucapkan kebenaran. Saya nggak perlu tunggu jadi presiden untuk mengetahui bahwa setiap semen yang ditanam di ibu kota baru, sekian banyak cacing jenisnya punah, sekian banyak ular kabur dari situ. Dan satu waktu nanti di gua-gua yang ada di, kita bayangin 100-200 ribu tahun lagi, gua-gua yang ada di Sangkulirang itu bukan lagi tapak tangan, tetapi lukisan Pinocchio.